laki-laki di negara Konoha ini jadi sampah. Nah, inilah penjawabnya. Nah, ini sih. Ini terang, gue bilang ya, terang. Sampah juga, sampah masyarakat atau sampah apa nih? Ya, itu memang untuk bilangkan diri sendiri juga. Diri sendiri kan, aduh. Berarti ini kita mau mentor sendiri gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di sini, tentunya di channel kesayangan kita, Lantai 2 TV, yang akan kumpas tuntas kisah-kisah sehari-hari para narasumber kita. Sebelum kita mulai acara ini, alangkah baiknya kita puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan rezeki dan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa bertemu kembali di channel kesayangan kita ini tentunya. Oke, kali ini channel Lantai 2 TV selalu di hati. Oke. Sebelum mau sekarang ya, selalu di hati. Yes. Oke, kali ini kita akan memperkenalkan ya para satu-satu kru atau kerabat kita tentunya. Saya selaku host Salman Tanjung, dan ini mentor kita Ricky Sebastian, dan ini salah satu narasumber kita Leo Pranata Tanjung yang menceritakan tentang kisah-kisahnya sehari-harinya tentunya di sini, tentunya di mana di channel kesayangan kita Lantai 2 TV tentunya, dan salah satu host terganteng kita tidak asing lagi. Oke, mentor. Ini kita kedatangan tamu nih, kan? Ini tadi kan dia mau cerita tentang kisah dia. Dia bertanyakan tadi bagaimana ya, kenapa gitu ya kan? Kenapa saya tuh udah nyari ke sana kemari tentang kerjaan, tapi tidak kunjung juga mendapatkan kerjaan tersebut. Itu gimana itu? Sat, begini. Bang Leo ya? Iya, narasumber kita. Iya, Bang Leo kayak gitu. Ya benar. Yang mau dibahas kan kerjaan nih. Yes. Jadi kita bahas kerjaan dia aja ya. Iya. Jangan menyangkut mana. Iya, mentor, betul. Nah, kalau masalah kerjaan kan berhubungan dengan rezeki itu. Betul, rezeki. Kita urut lah. Awalnya nih kiblat negara. Kalau dibilang kiblat negara ini kemana? Nah, itu deh. Kalau masalah rezeki. Sebelum di zaman presiden terakhir atau presiden Konoha yang terakhir. Oh, Konoha ya? Ya, kita kan tinggal di Konoha nih. Iya, betul. Jadi itu kiblatnya ke barat. Nah, sekarang masalahnya yang lanjutan presiden ini tadi kiblatnya ke timur. Timur ini seakan-akan nggak percaya adanya Tuhan. Paham nggak maksudnya? Paham nggak? Yang sebelum presiden Konoha yang sekarang. Paham. Nah, jadi berarti intinya orang tersebut nggak punya keyakinan gitu ya, Pak Mentor ya? Ya, arahnya ke sana. Kalau dulu kan ke barat. Betul. Barat itu tadi untuk alam dunia ini tadi yang kita tinggali. Kita tinggal di negara ini. Kenapa ada yang kaya, ada yang miskin? Itu namanya kan termasuk hukum alam semesta. Betul. Dia masuk ke polaritas. Kalau kiblat negara Konoha ini ke timur, yang diguncang ini tadi hutan. Kok bisa hutan, Pak? Hutan itu ibu bagi alam. Oh iya. Ibunya alam hutan. Jadi hutan tadi dihabisi. Siapa yang mau ngasih kita rezeki? Ini contoh nih. Ada uang. Coba uang. Mana uang? Keluarin uang dulu. Keluarin uang. Ya emang duit nih. Ambil uang bibi. Pinjam uang. Biar gue praktek. Uang berapa aja uang? Berapa semua uang? Bisa lari ke uang ya, Pak Mentor? Nah, makanya dengar loh. Biar kalian tahu jawabannya. Semua uang sini. Jadi berarti masalah ini tadi hutan dengan pekerjaan tuh atau ada kaitannya? Ada ya? Ada. Biar kalian tahu jawabannya. Ini buka ke kamera gue. Kenapa laki-laki di negara Konoha ini jadi sampah? Nah, inilah penjawabnya. Nah, ini sini. Ini terang, gue bilang ya, terang. Sampah juga, sampah masyarakat atau sampah apa nih? Ya, itu memang untuk bilangkan diri sendiri juga. Diri sendiri kan, aduh. Berarti ini kita mau mentor sendiri gitu. Kalau yang nggak ini kan nggak berpikir, mungkin dia mengira
divonis Divonis, ya. Bahwasannya ini memang kan bersampah. uang. Ini ada beragam-ragam nominal uang, Pak Mentor. Jangan dilihat uangnya. Jangan dilihat uangnya. Karena aku bilang tadi hutan tuh ibu kan. Betul. Ibu tadi istilahnya wakil Tuhan yang ngasih rezeki. Ya. Yes. Kita laki-laki kan turunan Adam. Iya. Adam tadi petunjuk dan pencari kehidupan, betul nggak? Betul. Nah, coba kau hitung uang ini tanpa bernapas. Bisa? Tanpa bernapas. Bernapas. Uang itu untuk kau. Uang itu untuk kau. Berarti mati lah dia tanpa bernapas. Jadi, ya itu. Tapi kalau dibilang bernapas tanpa berbicara, bisa Pak Mentor. Nggak bisa. Dalam hati. Kita bernapas, siapa yang ngasih? Siapa yang ngasih? Napas kita ini siapa yang ngasih? Allah. Bukan. Memang Allah benar. Hutan tadi. Hutan. Tuh. Hutan ya. Kalau Hutan hutan tadi. nggak ada, pakai apa kita napas? Pakai asap knalpot. Dengan Asap knalpot yang ngasih napas kita. paru-paru dunia ada. Nah, Betul, Bi, Bi, Bi. betul. Coba dihitung uang ini tanpa napas, bisa nggak? Jadi Sesuatu yang konyol sih. yes. Jadi pertanyaan aku gini, ketika kita dulu menghadap blok barat, kita kan gampang cari kerja. Rezeki ya. Karena kenapa? Ibaratnya korupsi tadi nggak ketulang, kulit. Sekarang karena nggak percaya Tuhan, tulangnya dipatahkan. Nah, udah nggak ada lagi. Paham nggak? Paham nggak? Tulang Paham, aja bukan paham. kulit. Iya, iya. Dikikis tulangnya. Aduh. Paham nggak? Mainkan pikiran tadi, paham nggak? Jadi, Paham nggak? jadi Itu lo jangan melebar, paham nggak maksudnya? Aku kalau prinsip aku kalau paham ditanya, kalau nggak paham diam aja ya. Prinsip aku gitu. Paham nggak? Kalau aku pribadi tadi yang masalah nafas tadi sih, di situ memang istilahnya kalau kita ambil kesimpulan pribadi kan, cara logika memang ya mustahil gitu, konyol aja gitu. Gimana? Kalau kita mengira duit tanpa bernapas. tanpa bernapas. Ya, itu maksud aku gini. Kenapa aku bilang kayak gitu? Ada hubungan dengan kerja. Coba, makhluk di alam semesta ini kan ciptaan Tuhan. Coba kita buang dulu, baru kita terima. Misalnya. Jangan kita terima dulu, baru buang. Prinsipnya. Dibuang dulu. Berapa yang kita punya, buang dulu. Cuman jangan diingat, kayak kata Bang An, siapa yang pernah ngadepin Bang An ini? Coba, yuk, aku Yudi. kunci hidup Yudi. tenang. Coba lagi kata Bang An. Nggak tahu ya Bang Salman. Boleh tahu, kunci hidup tenang. Ulang-ulangin ya Bang. Beliau kan baru datang, kunci hidup tenang. Iya. Jadi kesannya ngajar ya Bang aja Nggak lah apa-apa, Bang. kan ada bagian-bagian ya, Cak Terang. Aku kunci hidup sengsara aja lah. Ini dari Bang Aan. Bang Aan ya Bang Aan. Terus ngomong Oh Maan. Ini tadi kita nunggu 1 jam belum ada ini, masih dendam aku ada. Aduh. Ya, dendam aja gue tuh. Ajak kasih Ya inilah biar mengenang dia. mengenang. Ya, maksudnya nasihat dia. Oh. Karena harus selalu dibilang setiap episode. mengenang itu istilahnya macam Nggak usah masuk ke sana. melupakan lah gitu. Jangan, nggak usah masuk ke sana. Ya. Kesalahan orang Oh, kita lupakan. Kesalahan kita ingat. Jasa orang kita ingat, jasa kita lupakan. Berarti Sekarang tuh. kiblatnya tadi Enggak, berarti intinya yang seperti kau bilang tadi, belajar untuk mengikhlaskan sesuatu yang udah terjadi sama kita sebelumnya dan introspeksi diri kita sendiri gitu. Gue nggak seperti Dan itu. jelasnya Benar. kalau itu diterapkan itu pengaruh besar sih memang. Iya. Karena apa? Selama ini negara Konoha kita ini menghadap kiblatnya ke blok barat, banyak menipu orang. Masuk nggak? menipu orang. Ya. Contohnya kayak Mau korupsi. sekarang apa? Pokoknya gini, kita mau kerja di bidang apa? Pasti ada menipu. Iya, pasti. Kibarnya Akhirnya pasti itu. kita akui yang kita buat dulu sama contoh lah yang puasa lah. Iya, betul. Kita akui, kita pasrah dulu kita. Udah nanti kita jalan kita tuh ringan karena negara kita ini menghadap blok timur. Kita lihat proses ke depannya ya. Ini Tuhan yang mau dibantai, Betul, Bang. betul. Alam tadi. Betul, betul. Hutan tadi kan dibantai. Makanya aku mana yang dukung gue aku bantai juga. Adil banget. Aku berani bilang yang mantan presiden orang ini makhluk yang diciptakan khusus dari neraka dikirim ke bumi untuk mimpin manusia-manusia di sini. Berani aku bilang itu. Dengan kesadaran aku ini berani. Nah, jadi saran aku supaya kita bisa kayak gitu, rezeki kita gampang.
hargai manusia lain, ataupun gak sama makhluk lain seperti binatang, tumbuhan, hutan, itu kuncinya. Jadi kita gampangkan makhluk yang di alam semesta ini, kita gampang. Masalahnya otak kita tadi masih ke blok barat, belum praktek. Coba praktek. Jadi Tuhan tuh mau bukti. Selama ini kalian cakap-cakap aja gitu lah. Betul. Bukti aja, bukti aja. Nah, gitu deh. Tuhan tadi minta bukti gitu deh. Jangan lagi Leo. Leo udah mulai. Oke, udah mulai. Berarti Pak Mentor cerita cara, maaf kata kita potong ceritanya, kita mikirin dulu kesalahan kita sebelumnya sama orang. Ya, kita kan nggak tahu nih. Ya. Tanpa kita sadarin dari dulu yang bertahun-tahun ya kan, kita ada melakukan kesalahan, tapi walaupun tuh hal kecil kali pun tanpa kita sadarin, mungkin dari situlah timbulnya kita tuh seret ataupun susah mendapat kerjaan tersebut. Begitu ya Pak Mentor ya? Ini contoh nih ya, ini gue bilang nih, waktu ke blok barat, laki-laki jadi pemimpin, perempuan di rumah. Betul. Nah sekarang yang mimpin siapa? Bisa dua-dua Pak Mentor. Nah, nggak bisa yang nyata yang kita alami. Kalau yang dialami sekarang ya perempuan Pak Mentor. Kita sampah kan? Ya kalau dibilang sampah, aku aja. Ya secara langsung ya. Aku aja, ya kan? Nah, orang itu mimpin uang dari mana? Ya pasti dari kita Pak Mentor. Bukan, maksudku tadi penghasilan orang itu tadi rentannya yang fenomena di dunia ini dari mana? Kan tampil-tampil ini joget-joget itu kan. Jadi karena zaman sekarang canggih Pak Mentor. Makanya pilihan hidup sekarang udah banyak aja bantu orang. Yang gampang hidup kita. Itu loh. Tadi Tapi gini, ini pribadi. Kan pribadi aku nih pribadi kan. Kalau masalah tadi dibilang kita sering membantu orang, istilahnya kalau kita biar rezeki kita tuh lancar, kita sering berbagi atau menolong sama makhluk dia lah kan gitu kan, dalam jenis apapun itu. Kalau masalah seperti itu, aku pribadi nggak mungkin ku ceritakan. Tapi masalah membantu itu mungkin aku sama yang maha kuasa aja tahu kan gitu kan, nggak mungkin publikasikan. Abang tahu hal itu. Gitu. Tapi kenapa masih seret gitu? Oke. Jawabannya kurang kode satuan tadi. Saran abang nih, ini nanti untuk kau nih khusus nih ya. Kalau nanti udah kau desak, ada yang terjadi yang lain sama kau, entah sakit di dada, sakit di kepala. Dan saya dalam segi gimana ya Pak Mentor? Ini urusan kalian berdua. Oh iya. Kami yang dia tahu dia bertanya kemana. Iya. Sebenarnya ini nggak cocok bang jawab. Abang nggak cocok jawab. Nanti takutnya ada apa-apa sama kau karena bang, dulu di situ udah kebal gitu. Ya nggak masalah sih. Kita harus siap menerima kritik dari orang. Bukan ini bukan masalah kritik, ini masalah keyakinan. Kalau masalah di sini masalah keyakinan. Kalau ini yang pertanyaan ini keyakinan. Kalau abang tanya sama aku masalah keyakinan, aku percaya insya Allah 100%. Ya udah yakin aja kau main kuasa. Apa boleh terjadi pikirkan separah-parah mungkin salah kau orang apa, yang paling parah salah kau sama orang. Kalau bisa sama tumbuhan sama hewan lagi kau pikir, nanti dapat jalannya. Apa yang kepala kau itu yang kau buat? Coba. Karena abang itu tadi contohnya kayak abang di sini 1 tahun nggak kerja, ini contoh abang nih. Mana? Di sini udah mulai penting aku. Jadi macam mana caranya kita di laki-laki ini berguna di sini, ya kan? Ya itu tadi harga diri. Karena otak laki-laki harga diri tanggung jawab. Betul. Aku mau tanggung jawab. Ini yang membekas di hati aku nih. Yang kualami ini harus kurubah, ini harus dibinasakan. Aku harus tanggung jawab. Makanya aku nengok laki-laki golek-golek, bego laki-laki mana nih? Nggak mau kalah ini betul. Nggak tahan darahku. Ketika ada itu kasus contoh yang waktu mengungkapkan buku Undercover, aku tahu kisahnya itu benar dibilang dia di penjara, diadili klub sekian tahun, keluar, keluarganya hancur, bininya hamil. Aku tahu itu benar itu. Darahku nggak tahan di situ. Jadi laki-laki ini ngapain hidup? Kalau nggak guna di dunia ini. Pertanyaan ngapain? Cuma 2 laki-laki. Harga diri tanggung jawab. Ini aku mau bertanya lagi. Tadi abang bilang mungkin aku kurang mendesak gitu kan, gitu kan. Kalau masalah mendesak itu mungkin udah istilahnya udah habis kata-kata aku untuk meminta dan berdoa gitu. Itu gimana? Yuk,
Kau anggap nanti abang dia lah, yo kalau kau bertanya kayak gitu, yo jangan masuk ke sana kan, abang nggak ranah abang, kita sama. Oh iya. Kita sama, kalau masuk ke sana nggak ranah abang. Paksa aja. Jadi Nah, gini, sebetulnya cara kita menanggapinya sih Ya, sebenarnya. benar. Kalau Makanya, kalau abang menganggap abang seret, ah, ya abang seret hanya dalam segi keuangan aja, Ya. ya bagi itu rasa syukurnya nggak ada. memang. sip. Ya, benar. Nah, itu tadi. Ini ku apalah ku comeback kan nama yang dibilang Bang Rizky tadi kan. Ini bukan aku ngajari Bang ya kan. iya iya betul. Kan dibilang Bang Rizky tadi, bisa nggak kita ngitung uang Iya. tanpa bernapas? Ya. Kan konyol Bang nanggapinya kan. Nah, ini mungkin abang tanggapi mudah-mudahan nggak konyol. Seumpama nih Bang ya kan. Aku kasih abang uang nih. Anggaplah aku orang yang punya uang. Aku Karena memang punya duit kan? Hah? Memang punya Ya, maksudnya ini uangnya kan besar gitu Oh, misalnya. besar. Seumpama 1 miliar. Kasihlah sama abang nih 1 miliar. Abang bilang makasih nggak sama aku? udah pasti makasih. Bilang makasih kan. Tapi aku mau abang besoknya nggak hidup lagi. Oh gitu. Itu pilihan gitu. Iya. Jadi dengan abang besok bisa bangun dari tidur abang, itu sebetulnya udah rezeki paling besar itu ya. Dibanding uang 1 miliar tadi. Gini yo, mungkin perjalanan hidup abang ya, ini contoh kecil ya bang Ketua ya. Kayak di rumah ini abang nggak kerja nganggur, nanti kayak bini abang beli makanan tengok abang marah-marah. Ini yang abang alami ya. Karena kayak mana bilang belinya itu awak nggak ada uang, nanti makan sedikit marah. Contohnya aja nih. Ini kadang minum segini. Aku yang habisin ini sisanya. Karena saking sayangnya kan sumber daya nih, air nih. Di mana rasa syukur kita untuk orang? Perempuan tahu lah minum segitu. Nah, karakter aku gitu pula. Mau dibilang orang makan minum sisa-sisa nggak ada masalah. Yang penting aku itu tadi bang. Mungkin dari situlah Tuhan tadi melihat aku tuh. Kita nggak tahu lah kan dari mana dia. Itu tadi mungkin pandangnya dari marah dengan ngomong makanan. Memang betul-betul awak serius untuk memperjuangkan harga diri tadi biar bertanggung jawab semacam itu tadi. Ditunjuk itu jalan apa? Gak usah jauh-jauh nih, yang terang nih baru nih ya. Materi dapat bala, orang-orangnya dapat. Ini disesatkannya aku ke rumah dia coba. Kenapa? Kan betul kan? Disesatkan aku mau ke rumah dia. Dari rumahnya ke Ibrahim, apa Gang Ibrahim. Nggak tahu balik lagi. Itu memang ada bukti-bukti yang dicari itu. Pak Mentor, ini yang salah ini bukan masalah orangnya, yang salah ini handphonenya. Itu tadi. Ada informasi yang sesat dibuat Dajjal tadi, kita nggak tahu gimana. Kita harus Tanpa kita sadari, betul ya. Makanya, belum apa-apa jangan marah. Iya. Tanyain. Sampai pasar 7 Tembong ke Gang Ibrahim. Iya, betul. Oleh orang tuh. 2 kali. Mananya aku bilang. Balik lagi. Cuman itu tadi, nggak tahu mungkin gara-gara itu. Maafkan aja orang. Kalau orang buat salah mau maafkan. Nggak ada itu semua. Sakit hati dulu tuh maafkan. Ada yang abang Masih banyak. masih membekas. Cuman nggak bisa diucap. Dia pribadi berdua antara kita sama Tuhan. Iya. Makanya zaman Nabi dulu ada gini istilahnya. Ada tamu datang dari mana yang dianggap soleh sama Nabi gini. Rupanya sembahyang malam enggak nih. Sebelum tidur dia mengucap, maafkan salah orang sama aku. Itu punya sama. Betul betul. Ada itu kisahnya itu fakta itu. Nah, kita kan nggak mampu nih dari syariat. Harus mampu lah kok bilang kan nggak mampu. Nah, coba dari sini gitu. Udah clear. Nah, jadi maksud aku tadi gitu dia. Pertanyaan. Latihan gue tadi nih. Kau tumpahkan aja mau malu. Berarti Pak Mentor dari perkataan yang kita bahas ini, Aku kan mau ngasih pertanyaan juga, aku dengar dulu apa cerita di sini, apa yang bisa ku copy dan apa yang bisa ku kasih pertanyaan sama abang, itu yang disampaikan. ya silakan Apa silakan. yang bisa disampaikan buat apa? Kalau kita hanya menyampaikan sesuatu mengarang. Betul betul betul. Lebih sedap ada istrinya. Ini jangan mentis Pak Mentor. Lebih sedap dari istri itu. Jangan. Ada istrinya ya. Terganjal dia tadi. Berarti gini, Pak Leo ya. Pak Leo. Oke. Yang kita dengar dari Pak Mentor dengan host kita, Ya, aku suara sumbang aja. sumbang ya boleh lah. Jadi di sini dari kita kaji lagi, mungkin kita harus banyak-banyak bersabar dan syukur dan coba mengikhlaskan sesuatu hal walaupun itu sangat pahit untuk kita tinggalkan gitu. Tapi disinilah awal mula kita untuk maju gitu. Kalau om bilang gini dalam agama kita nih kita tergolong 2 nih kan.
Orang ada yang menuju Tuhan tadi lewat ibadahnya, perbuatannya. Enggak tuh ibadahnya. Yes. Ada yang menuju Tuhan tadi lewat perbuatannya sama berminat sama makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini. Nah, kalau aku bilang kalau dua-dua ini berat, pilih aja saja. Pasti sampai. Yakin aku. Pasti sampai. Pilih satu. Cuman syariat ini kok bisa tinggal lah. Iya. Itu yang wajib itu. Nah, jadi pilih salah satu pasti dapat. Makanya abang mau klarifikasi nih, gak bisa sama Ustaz Felix nih kemarin. Kita gimana mau undang dia tuh bingung ini. Ada saja. Yang ini tadi yang di luar syariat. Iya betul. Itu kan terjauh juga. Nah, makanya mau menjawab asal-asalan nanti salah tanggap orang. Kita di sini kan saya. Iya. Gitu kan. Ya kan kalau saksian sendiri tuh abang kayak mana gue bisa kayak gini. Abang nggak tahu dong. PR itu istilahnya bukan PR, istilahnya kan PR seperti itu mungkin kan jadi apa juga istilahnya bahan pikiran juga, maksudnya biar bisa tahu menyelesaikan masalah, memecah masalah itu kan gitu. Ya. Itulah gunanya kita gabung di sini semua, saling tukar pikiran kan. Jadi apa yang ku bilang, makanya ku dengar cerita di sini, itulah yang aku sampaikan. Jadi kan gitu. Pertanyaan itu yang aku sampaikan. Kalau orang syariat berharap rezeki, simpangnya salahnya ada cerita Nabi Musa itu bertanya sama Tuhan kita Allah tadi ya, apa hebatnya Muhammad? Jadi, untuk dunia Muhammad ya. Makanya dibilang Allah tadi, kau minta aku buat, kau bertanya istilahnya apa yang Nabi Musa tadi mau jadi Nabi Muhammad mau jadi kasih nggak bisa. Karena apa yang kau bilang tentang Muhammad gitu. Yeah. Nah, itu belum dapat penjelasan sama abang pengen ada yang tahu. Jadi kalau memang kita mau lewat syariat tadi, rezeki, hidup tenang, kaya gitu, istri banyak atau pangkat tinggi, pokoknya dapatlah semua nikmat dunia ini. Minta sama Muhammad, minta sama Allah dan direstui Muhammad gitu. Nah, gitu lah. Kalau abang bilang ya, cuman belum dapat klarifikasi yang benar sama abang. Ya. Nah, kalau abang lah, cara abang kan di luar syariat ini istilahnya, cara abang masih istilahnya mau bolong, kita keyakinan mikir. Berarti masih tidak dimikir. Masih 50-50 ya. Maksudnya? Dalam hati Pak Mentor itu masih 50-50. Soalnya kan belum ada orang yang menjawab betul apa yang Pak Mentor utarakan ini tadi. Ya, jadi mau Pak Mentor ini kan, iya kita kan semua ini sama-sama belajar. Ya kalau memang ini yang Pak Mentor katakan atau arahkan sama narasumber kita itu bagus untuk masyarakat, ya alhamdulillah. Ya kalau enggak kita kan sama-sama masih belajar kan gitu. Yang alami yang aku bilang sama dia. Betul. Nah, keyakinan aku karena udah hancur terpuruk, aku nggak kerja. Betul. Di situ aku berjanji sama yang kuasa, apapun yang dilakukan makhluk yang salah, aku nentang. Nah, karena merugikan makhluk lain gitu kan. Betul. Aku nentang. Ini kalau nazar aku nih nggak aku tepati, terganggu aku. Ini nazar. Jadi sebenarnya ada pemimpin negara Konoha yang gara-gara keputusan dia membuat kehidupan makhluk lain hancur, pusing, berantakan. Aku mau bersuara. Nah, nggak bisa diam lagi gitu lebarnya. Kalau dulu masih dia masih marah-marah sendiri nonton handphone ngamuk-ngamuk sendiri. Sekarang nggak bisa lagi. Kenapa kayak gitu? Ya itu tadi cara kiblatnya udah beda ya. Timur. Iya. Menghancur alam. Tengok tuh pulau apa yang apa Kulimuntan nama Pak dari hijau bersih habis. Lupa mungkin nama pulau itu apa? Yang tempat apa baru itu? 1000 pulau. Bukan. Dibilangnya ada ribuan investasi masuk, yang investasi pengusaha Jepang apa segala macam, kan menipu. Dari dia mulai naik sampai di titik puncak memimpin negara Konoha, dia menipu semua. Tengoklah bentar lagi apa yang terjadi sama dia. Aku berani hadirkan di sini kuantum. Dulu ya, kuantum. Kalau kalian saksikan dia sendiri, kulit-kulitnya kan banyak tuh kan kulit-kulitnya di media sosial yang bengkak, betul. Cucukin, keluar nanah gitu. Tapi akhirnya keluar nanah, cucukin. Itu akibat apa tuh Pak Mentor? Akibat apa itu? Menipu. Menipu ya. Makhluk
yang sengaja diciptakan dari neraka ke bumi untuk memimpin negara ini. Karena Pak, negara ini isinya udah saling mikirkan sendiri, Pak. Ada orang jatuh di jalan biarkan, nggak peduli model. Jadi model pemimpin nggak peduli juga. Mementingkan diri sendiri. Nah itu jadi maklum. Makanya mau kusuarakan, nengok orang lain bantu. Nanti akan datang sedikit pertolongan sama kita. Contoh kecil, orang mogok sorong sampai dia tempat tujuan kita, itu contoh kecil aja. Aku pernah kejadian ngantar bini aku jalan keras. Bang, nanti ini Bu, apa marah kata bosnya kan. Ketika aku sorong, diceknya aku pulang nganternya nggak marah, malah senang dia datang karena jadi kerja gitu. Kan kebalikannya kan. Kalau kamu tenggelam, bantu aja, bantu. Ada nampol bisa bantu gitu. Intinya jangan berat hati, jangan itu ya. Ringan aja. Anggap aja yang susah itu kita gitu. Betul. Ada yang kita mau bantu. Balikan lagi ke diri kita ya. Seandainya itu terjadi sama kita ya. Sebenarnya kebaikan tuh bakal dibalas dengan kebaikan lah. Iya, itu dia. Moralitas tabur tuai ya. Apa yang kita tabur yang tertuai. Iya. Hukum alam semesta itu wajib ada 12 tuh. Hukum ilahi paling puncak. Baru bawahnya itu nanti kalau mau paham sendiri. Tapi ini lagi dibuat kan. Tapi zaman sekarang orang lebih banyak yang paham, cuma nggak praktek. Nah, gitu. Makanya dihadirkan pemimpinnya tadi kayak gitu, jangan belau, tukang tipu ya itulah. Maklum aja lah kita. Malah apa ada yang lapor ininya palsu dibela-bela kan, mau itu bela-bela. Aku geram kali itu tadi. Jadi wajar, Bang, rusaknya negara ini karena itu tadi. Mungkin manusia udah kepintaran kepintaran. Betul kan? Kepintaran bukan pintar ya. Gitu. Ada tulis sini yang kepintaran tadi apa? Yang galau gue Itu akan kita hadirkan nanti di sesi berikutnya. Orang udah merasa kepintaran bukan pintar atau versi aku pribadi. Kalau pintar sama kepintaran itu beda versi aku pribadi. Yang panas juga dalam hati ini gara-gara kepintaran tadi mencelin. Dia sebetulnya kalau yang pintar, orang-orang pintar itu yang kita tahu tuh, yang menurut aku tuh kayak Albert Einstein, nah, penemu-penemu gitulah. Sejarah, penemu sejarah. Itu betul-betul pintar otak ya. Udah berapa menit nih? Udah kita skip aja, kita masuk season 2 ya. Jadi gini Pak Mentor, jadi kan belum kelar lagi. 26. Ini tidak ada data. Jadi tentang pembahasan masalah ini, solusi apa yang tepat untuk para narasumber kita ini? Solusinya, ini kita habiskan episode-nya, kita masuk episode selanjutnya. Iya, solusinya? Mungkin tuntaskan aja langsung. Enggak, ini selesaikan dulu. Episode kita kasih solusinya, itu mau masuk solusinya. Oke, nah selesaikan dulu. Nah, kita sambung solusinya. Coba selesaikan videonya.